Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 6 April 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama pelajaran dari kisah ular tembaga hari yang ke-6 dengan judul renungan Harapan dan Iman. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Apa kurang baiknya Tuhan? Sudah dilawan tetap saja menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengampuni dosa bangsa Israel. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Demikian perintah Tuhan. Dalam perintah Tuhan tersebut tersirat dua hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di dalam menanggapi kebaikan Tuhan tersebut. Pertama, harapan. Hukuman yang diterima bangsa Israel adalah dipagut ular tedung. Banyak di antara mereka yang mati. Kalau hukuman itu terus berlangsung, bisa-bisa bangsa Israel musnah di tempat itu. Itulah yang membuat bangsa Israel sangat takut dan kemudian mengakui dosa mereka. Perhatikan kalimat ini. Setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Inilah harapan untuk bangsa Israel. Sangat menakjubkan bahwa dengan memandang benda yang berbentuk seekor ular, orang-orang Israel dapat disembuhkan dari gigitan ular yang mematikan. Orang-orang Israel memohon kiranya Tuhan menyingkirkan ular-ular itu dari mereka. Tetapi Tuhan tidak melihat perlu untuk melakukan hal itu. Ia memberikan jalan yang efektif dengan cara yang terbaik, yang berbeda dengan keinginan mereka. Hasilnya luar biasa. Sekarang bangsa Israel mempunyai harapan untuk tetap hidup dan melanjutkan perjalanan. Yang kedua adalah iman. Khasiat penyembuhan tidak datang dari ular tembaga itu, tetapi dari Tuhan yang menyuruh membuat ular tembaga tersebut. Kata melihat adalah untuk menegaskan bahwa penyembuhan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Karena orang yang dipagut ular tedung itu hanya melihat saja. Sama sekali tidak masuk akal untuk berpikir bahwa melihat patung ular dapat menyembuhkan seseorang dari gigitan ular. Targum Yonatan menambahkan bahwa ular tembaga itu ditaruh di tempat yang tinggi agar dapat dilihat oleh semua orang di perkemahan. Dan orang yang digigit ular tedung akan tetap hidup jika ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Mereka harus beriman bahwa mereka akan tetap hidup. Mereka harus beriman bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan ini terbukti nyata. Itulah yang bisa kita lihat dari ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kalau kita hidup dalam dosa, maka sesungguhnya kita tidak punya harapan.
Namun, jika kita sudah mengakui dosa kita sudah bertobat, maka Tuhan memberikan kehidupan kekal dan kelepasan dari tekanan hidup akibat dosa kita. Yang penting di sini adalah kita harus beriman bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, membebaskan kita dari tekanan hidup, dan memberikan kemenangan serta kehidupan kekal. Kata-kata bijak, akan ada harapan untuk hidup lebih baik bagi orang yang mau bertobat dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memberikan harapan untuk hidup lebih baik setelah aku mengaku segala dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.